inilah cerita bagian pertama, Desa Tegal Kunir Lor. Desa Tegal Kunir Lor adalah sebuah desa yang berada di pesisir pantai dan jauh dari kota. Desa yang berada di daerah Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Terletak di sebuah pemukiman penduduk yang sangat padat dan sesak. Bangunan rumahnya berpetak-petak berbentuk kapling dengan halaman rumah yang sempit. Mengapa namanya Tegal Kunir Lor? Dahulu kala di desa itu banyak orang Tegal yang pindah dan bermukim di sana. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan pun mirip bahasa Jawa. Dengan dasar pendidikan sebagian besar masyarakat yang masih rendah, hampir sebagian masyarakat di situ tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga sulit sekali berkomunikasi dengan mereka. Seringkali kesalahan menyampaikan informasi terjadi di masyarakat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Desa Tegal Kunir Lor memang sebuah desa yang sungguh memprihatinkan. Tingkat sosial pendidikan yang rendah membuat mereka kurang mengerti tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Bahkan buang sampah dimanapun sudah menjadi budaya. Mereka tidak malu jika buang sampah sembarangan. Kali irigasi untuk mengairi sawah pun penuh dengan timbunan sampah dan kotoran. Nah, ini bagian kedua cerita dua tokohnya, yaitu dua sahabat Agus dan Mei. Agus dan Mei adalah dua orang anak yang bersahabat sejak kecil. Agus dan Mei kebetulan tinggal satu desa. Mereka tinggal di desa Tegal Kunir Lor. Rumah mereka pun tak jauh, hanya berbeda gang saja. Mei dan Agus memiliki persamaan, yaitu sama-sama berasal dari suku Sunda. Itulah mengapa mereka akrab sejak kecil. Karena orang tua mereka pun memang bersahabat. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, tapi mereka dapat beradaptasi dan berteman cukup baik dengan warga sekitarnya. Mereka tidak membeda-bedakan dari mana mereka berasal. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itulah mereka. Nah, ini cerita intinya. Raksasa pemangsa bulan itu ada dalam bagian ketiga. Ketika pulang ngaji, mereka berjalan pulang menyusuri jalanan desa. Jalanan terlihat semakin sepi saja. Tak ada orang yang lalu lalang. Suasana di desa malam itu benar-benar sunyi. Motor pun tak ada yang lewat. Langit terlihat semakin gelap. Sambil ketakutan, Mei berjalan dengan terburu-buru. "Gus, lihat Gus, langit semakin gelap. Jangan-jangan raksasa itu akan muncul. Cepat Gus, aku takut." "Tenang Mei, kamu gak perlu takut. Kamu kan bawa Al-Quran." Agus menenangkan Mei yang sedang ketakutan. "Tapi Gus, tadi kata anak-anak, malam ini raksasa itu akan muncul. Gak usah takut Mei, kalau ada nanti aku yang menghadap." Tiba-tiba langit gelap dan terlihat bayangan hitam di atas langit. Mei semakin ketakutan.
Ingin rasanya ia berlari segera menuju rumah, tapi kakinya seperti berat untuk melangkah. Ia terus saja melihat ke atas langit sambil berjalan. "Gus, lihat itu, Gus, ada bayangan hitam di atas." Mei ketakutan.